Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Pemuji Ukin PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Dwi Narko, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 angkatan 3, Universitas Negeri Makassar dengan NIM 229004495062. Saya mengajar di MAN 2 Kediri, Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 12 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk itu, mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu semua agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik dan dapat memberikan sesuatu yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita tetap berikan kesehatan dan terus senantiasa menjaga kesehatan agar kita dapat melakukan atau melaksanakan aktivitas sehari-hari ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga dengan doa ini pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita cek kehadiran dulu ya. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Gigi. Keterangannya? Sakit. Terus siapa lagi? Rena. Keterangannya? Ada lagi? Ya, betul ya. Anak-anak, untuk mengingatkan kembali tentang tugas yang telah Bapak berikan pada minggu yang lalu, yaitu kalian mengamati makhluk hidup, khususnya adalah pada tumbuhan. Ya. Kalian membawa beberapa tumbuhan untuk kita melaksanakan praktikum pada pagi hari ini. Ingat anak-anak, apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kendala-kendala yang terjadi pada pengamatan di lingkungan rumah kalian, silakan ditanyakan. Jangan malu, silakan ditanyakan agar kalian paham dengan apa yang akan kalian kerjakan pada pagi hari ini. Coba perhatikan anak-anak. Coba perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengetahui pengertian klasifikasi 5 bidon. Nomor 2,
memahami dasar klasifikasian makhluk hidup. Yang ketiga, memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nomor 4, menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Nomor 5, mengelompokkan gambar makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi 5 kingdom. Nomor 6, menghubungkan setiap gambar makhluk hidup berdasarkan kelompok klasifikasinya. Yang terakhir, nomor 7, mempresentasikan kladogram atau hasil praktikum berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Berikutnya, selama pembelajaran nanti kalian akan dapat nilai dengan 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian afektif, yaitu kerjasama, santun, dan proaktif. Maksudnya kerjasama di sini yaitu di dalam satu kelompok. Yang kedua yaitu kognitif dengan pengetahuan tes. Nanti kalian akan berikan tes ulangan kalian. Yang ketiga, psikomotorik atau keaktifan dalam berdiskusi. Nanti dalam kelompok ada yang mewakili salah satu anak untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Berikutnya, ini pembagian kelompoknya, kelompok 1 sampai 6. Silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Silakan. Ya. Silakan. Begini Mbak, ini. Berikutnya, coba perhatikan anak-anak. Pengertian klasifikasi yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cara hidup serta daerah penyebarannya. Ya. Yang berikutnya, tujuan klasifikasi mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah untuk dikenali. Berikutnya, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Yang berikutnya, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Berikutnya, ini pengertian kladogram adalah diagram yang digunakan dalam bidang plastistika untuk menunjukkan hubungan ciri-ciri antara organisme. Kladogram tidak sama dengan pohon filogenetik karena tidak menunjukkan hubungan atau perubahan antara leluhur dan keturunannya. Maka beberapa pohon filogenetik dapat menjadi konsisten dengan satu kladogram. Manfaatnya apa anak-anak klasifikasi? Yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Berikutnya, untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk yang satu dengan yang lain. Nah, ini adalah kladogram. Ya. Berbagai macam makhluk hidup, silakan dilihat. Ada makhluk hidup eukariotik, ada makhluk hidup prokariotik. Ya, ada ikan, ada amfibia, reptil, aves, ada mamalia dan seterusnya. Ya.
Sebelumnya, Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajar untuk berlatih literasi. Ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya. Ajarnya. Coba silakan disiapkan handphonenya disiapkan sebagai literasi digitalnya. Silakan disiapkan. Kalau sudah, silakan perhatikan. Kita akan memutarkan video tentang klasifikasi makhluk hidup. Selamat siang peserta didik kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa di Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dengan adanya klasifikasi makhluk hidup ini, kita akan lebih mudah untuk mengenali makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Selain itu, kita juga akan mengetahui hubungan antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Nah, langsung aja yuk kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Jangan skip ya. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari dasar-dasar klasifikasi. Terdapat beberapa dasar klasifikasi yang digunakan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, antara lain ciri-ciri morfologi, cara reproduksi, manfaat atau kegunaannya, ciri-ciri kromosom, kandungan gen dalam kromosom, dan kandungan zat biokimia. Nah, sekarang bagaimana sih proses klasifikasi makhluk hidup dilakukan? Proses klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya nih, kita menjumpai berbagai jenis hewan dan kita akan mengelompokkannya. Hewan yang memiliki persamaan ciri-ciri itu jadikan satu kelompok. Contohnya, kambing dan sapi menjadi satu kelompok hewan liar karena memiliki persamaan ciri-ciri, yakni memiliki rambut pada kulitnya dan helai betinanya memiliki kelenjar susu. Sedangkan hewan yang memiliki perbedaan ciri-ciri membentuk kelompok lain. Berdasarkan dasar-dasar klasifikasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah merupakan klasifikasi untuk membentuk akson-akson yang bersifat alami atau sesuai kehendak alam. Dasar yang digunakan yaitu adanya persamaan sifat, terutama sifat-sifat morfologi. Kedua, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial yaitu sistem klasifikasi yang mengutamakan tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan antar organisme
kelompok organisme. Dengan melihat kesamaan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan ekologi atau perilaku. Contohnya, tumbuhan tembakau mengandung nikotin, sedangkan tumbuhan kecubung mengandung skopolamin. Kedua tumbuhan tersebut mempunyai alkaloida yang sejenis, sehingga kedua kelompok tersebut dikelompokkan dalam satu struktur yang sama, yaitu Solanaceae. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Ini merupakan gambaran tingkatan takson makhluk hidup. Urutan dari kingdom ke spesies disusun berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum. Kemudian, semakin ke bawah, persamaan ciri-ciri semakin khusus, serta perbedaan ciri-ciri semakin sedikit. Dapat dilihat, urutan pertama dimulai dari kingdom atau kerajaan, yang merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Kedua yaitu filum atau divisi. Filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisi digunakan untuk takson tumbuhan. Ketiga yaitu kelas. Dari divisi atau filum masih dibagi menjadi kelas-kelas menurut ciri-ciri yang masih umum. Keempat yaitu ordo atau bangsa. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo. Kelima yaitu familia atau suku. Dari ordo ke famili, anggota-anggotanya semakin memiliki ciri-ciri khusus yang sama dan perbedaan cirinya semakin kecil. Keenam yaitu genus atau naga. Anggota takson tiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Berikutnya, anak-anak, silakan dikeluarkan yaitu bahan-bahan yang mau digunakan akan kita gunakan untuk kita menggunakan saksi itu, yaitu kalian membawa bermacam-macam daun dari Venus yang berbeda. Coba perhatikan sebelum melaksanakan praktikum, apa yang kalian ketahui tentang klasifikasi? Ya betul, klasifikasi adalah suatu pengelompokan. Coba di alam semesta ini itu tidak kurang dari 1,5 juta spesies makhluk hidup yang sudah teridentifikasi. Dimana jumlah itu mungkin masih tambah lagi karena masih banyak makhluk hidup yang ada di dunia ini yang belum teridentifikasi. Jumlahnya itu tidak kita ketahui. Nah, kita lihat makhluk hidup itu masing-masing mempunyai ciri-ciri maupun karakteristik tersendiri. Sehingga kalau kita ingin mempelajari, maka kita akan kesulitan karena saking terlalu banyaknya makhluk hidup sehingga kita sulit untuk mempelajari. Sehingga para ahli mengeluarkan atau membuat suatu cara untuk bagaimana agar makhluk hidup ini dapat kita kenali dan kita pelajari. Dengan cara apa? Membuat klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan pada umumnya pada 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Yang pertama apa nama? Yang pertama kingdom Moria. Yang kedua kingdom Tropista. Yang ketiga kingdom Plantae. Yang keempat kingdom
bumi, yang terakhir kingdom ya, betul sekali. Itu kingdom yang umum yaitu 5 kingdom. Nah, makhluk hidup itu sudah terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok apa itu anak-anak? Yang pertama yaitu kelompok makhluk hidup prokaryotik dan kelompok makhluk hidup eukaryotik. Apa yang dimaksud dari kelompok makhluk hidup prokaryotik? Makhluk hidup yang mempunyai inti tetapi apa? Tidak memiliki selubung inti atau membran inti. Kalau makhluk hidup eukaryotik yaitu makhluk hidup yang mempunyai inti dan memiliki selaput inti. Coba di antara kelima kingdom tadi, kingdom mana saja yang masuk ke prokaryotik? Yaitu hanya kingdom monera, hanya kingdom monera yang masuk ke prokaryotik. Yang lainnya masuk ke kelompok eukaryotik. Coba berikutnya anak susunan tingkatan takson yang paling tinggi apa? Bawahnya pilum. Kalau pada hewan itu pilum, kalau pada tumbuhan itu betul. Kingdom, pilum. Nah, kelas bawahnya adalah kelas. Terus bawahnya lagi terus bawahnya lagi family. Bawahnya lagi genus, bawahnya lagi nah, genus ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Genus apa saja nanti kita bahas. Coba perhatikan anak-anak. Kingdom monera itu masuk kingdom atau masuk golongan prokaryotik karena memang apa? Tidak memiliki selaput inti. Kita mempelajari tentang apa? Ini makhluk hidup tersusun atas uniseluler maupun uniseluler. Berikutnya fungi, kecuali jamur lendir dan jamur air, semua jamur itu dikelompokkan ke dalam kelompok fungi atau kingdom fungi. Selain jamur lendir dan jamur air. Cara mencari makanan jamur ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Mencari makanan yang ada di lingkungan. Dia akan menyerap makanan yang ada di lingkungannya. Sehingga jamur ini bersifat apa? Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, pelantai bersifat eukaryotik. Jadi seluruh tumbuhan, seluruh tumbuhan ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Animalia itu ciri tubuhnya adalah multiseluler atau tersusun atas banyak.
Silakan kelompok mana yang maju lebih dulu. Kelompok 1 ya, silakan. Nantikan anak-anak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1. Kesimpulan yang kami ambil adalah Inter Monera termasuk golongan sel prokaryotik karena inti sel tidak mempunyai membran sel. Anggotanya arkae bakteria dan eubakteria. Arkae bakteria hidup di tempat kritis, yaitu sumber air panas, kadar garam tinggi, dan lain-lain. Sedangkan eubakteria hidup di alam bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monera ini soal makan harian. Angkat kemandirian belajar silakan diisi ya. Angkat kemandirian belajar diberi nama dan kelas. Dan dapat kalian apa itu dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu apa? Mengetahui tentang klasifikasi makhluk hidup. Tingkatan yang paling tinggi adalah ini semakin banyak jumlahnya itu memang besar sekali ya. Tapi persamaan dirinya itu sangat kalau spesies jumlahnya sedikit, persamaan dirinya itu semakin banyak. Juga kalian yang aktif, kreatif, bekerjasama dengan kelompoknya ya. Jangan lupa anak, untuk minggu depan silahkan kalian mengamati makhluk hidup gantian ya. Ini pada hewan ya. Hewan yang ada di lingkungan rumah kalian, silahkan diamati apakah hewan tersebut masuk kingdom yang mana di antara 5 kingdom itu. Nah, silahkan diamati untuk minggu depan. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Tidak ada. Anak-anak, pertemuan pagi pada pagi hari ini saya kira tidak cukup ya. Kita bersama-sama membaca hamdalah
Silakan. Silakan doa penutup dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Maju siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.